Ya, kembali lagi di Dialog Lunch Talk. Ini kita masih membahas tadi ada yang menarik yang Mas Sudirman sampaikan mengenai konsep mundur, madep dan munggah itu tadi. Nah, ini selain teman-teman dari Ciliwung Institute, apakah konsep seperti ini juga sudah disosialisasikan kepada komunitas-komunitas lain yang memang peduli akan konservasi Ciliwung? Sebenarnya kalau memang tidak menempati sempadan sungai itu sebenarnya zaman dulu juga sudah ada peraturan kalau orang-orang tua kita sebutnya itu namanya tanah pengairan. Mereka tidak akan membangun bangunan di situ. Mereka tahu itu luang air. Ya. Dan memang persoalannya karena memang rendahnya pengawasan dan memang namanya Jakarta, Jabodetabek itu, Jawaisme itu pembangunan Jakarta terlalu pesat, ya kebutuhan lahan itu sangat tinggi. Dan memang di pinggir sungai itu yang menjadi tempat orang marginal karena lahannya lebih murah. Ya, dan masalahnya mereka tetap membayar ya untuk itu. Dan mereka membayar itu ada jual belinya. Ya, di Prona dan juga Larasi Tanah juga tidak bisa diurus. Dan itu yang kita minta itu setelah Prona itu ya pemerintah sesuai dengan PP 38 2011 itu yang walaupun sudah dimentahan dengan dibatalnya Undang-Undang Sumber Daya bahwa sungai itu terdiri dari palung dan sempadan, itu bagian dari sungai. Jadi sempadan itu bagian dari sungai. Jadi itu ya kami minta dan itu dikuasai dan dimiliki negara. Nah, untuk merealisasikan aturan tersebut ya pemerintah wajib membebaskan pinggir sungai itu. Jadi 15 meter dibebasin nama pemerintah kalau untuk Ciliwung, kemudian dihijaukan kembali, dijadikan ruang terbuka hijau, dibiarkan menjadi ruang air, memang tempat luapan sungai. Jadi kalau manusia tidak tinggal di situ, biarpun sungai meluap ya tidak ada apa-apa, karena di situ kan ruang terbuka hijau, pohon, kebun dan sebagainya. Dan itu sangat bagus buat menambah sempadan sungai itu, buat menambah ruang terbuka hijau Jakarta yang memang masih kurang banget, yang dari angka ideal itu harus 30% keharusan. Ya, ini kan 120 km panjang sungai Ciliwung ini. Sementara kalau kampung pulau yang kemarin sudah ditata itu paling hanya sekitar berapa? 10 sampai 20 kilometer. Tidak ada berapa persen doang dari 120, paling nggak nyampe berapa kilo itu. Jadi menurut Anda bagaimana? Ya jauh dari api, tidak menyentuh persoalan. Jadi kalau misalnya pun program normalisasi betonisasi yang kami tolak itu ya yang kami anggap itu cuma memindahkan masalah. Jadi yang akan terancam buat masa depan setelah dinormalkan sungai itu ya daerah hilir, daerah muara, karena memang sehari-hari juga di sana juga terancam oleh banjir rob. Jadi banjir Jakarta itu ada 3 macam, banjir dari sungai, banjir karena drainase yang hujan lokal, sama banjir rob dari pasang air laut. Sekarang yang mana mau diatasi? Semua di Jakarta Utara itu kemampuan pompa itu terbatas. Berapa tahun lalu, tahun 2013, tahun 2012 itu daerah utara di Pademangan itu pernah terendam sebulan karena gara-gara pompa rusak. Karena maintenance-nya buruk. Jadi yang membangun pompa itu, folder pompa itu Kementerian PU pusat, sementara yang mengoperasikan Dinas PU. Ketika terjadi rusak itu saling lempar tanggung jawab. Jadi Dinas PU menyebutkan bahwa mereka belum ada penyerahan, tidak ada biaya bisa mengeluarkan biaya maintenance, kan maksudnya lucu birokrasinya. Jadi di sana harusnya ada sumur resapan atau bagaimana? Karena kan kalau kita melihat bahwa di musim kemarau itu biasanya mereka sangat kekurangan air, tapi di sisi lain kalau misalnya musim penghujan ini airnya melimpah sekali. Makanya itu kita mulai mengkampanyekan pemanfaatan air hujan. Jadi air hujan yang jatuh di pemukiman itu harusnya ditampung ataupun diresapkan ke sumur-sumur resapan itu yang kita bikin di pekarangan. Memang kita minus ya. Misalnya contoh Jakarta buat air bersih PDAM cuma bisa menjangkau hampir setengahnya, kurang dari 50%, mungkin cuma 50%. Sisanya dari mana? Dari air tanah. Sedangkan air tanah diekstraksi terus diambil terus, sedang pengisiannya tidak ada. Ya harusnya air hujan itu sudah mulai kita manfaatin buat penampungan ataupun diresapkan ke kebun-kebun, ke taman-taman kita, bikin sumur kecil atau bikin biopori buat licas kembali air tanah. Dan itu saya pikir kalau semua kampung, semua pemukiman membangun itu saya pikir cukup efektif buat mengurangi beban sungai. Jadi sebenarnya normalisasi atau nantinya betonisasi dan juga akan melebarkan Sungai Ciliwung itu yang diprediksi bisa mengurangi 30% banjir Jakarta, itu menurut Mas Sudirman tidak serta-merta untuk bisa dilakukan seperti itu? Saya pikir kalau ngomongin angka kita komunitas ya, kita ya kita kalau ngomongin soal desa itu kita ya
susah kita, maksudnya antitesanya juga angka itu dari mana. Ya, baik. Tapi Ya kan? normalisasi dan betonisasi itu bisa mengurangi banjir seperti itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang? Ya efektifnya sebenarnya kan tujuan normalisasi betonisasi itu kan secepat-cepatnya air dibuang ke laut. Sedangkan kita semua butuh air. Buat apa dibuang ke laut? Ya, kan kalau Pemprov DKI Jakarta itu menganggap bahwa, terutama Pak Gubernur, ini kan menganggap kalau di beton, diturap begitu ya, ini akan membuat paling tidak menahan lah, itu menahan debit air ini supaya tidak banjir dan sebagainya. Tapi mungkin beberapa di antara kita justru berpikir ini logika yang terbalik. Nah, kalau dari teman-teman Ciliwung Institute sendiri seperti apa? Di luar negeri sendiri konsep betonisasi kanalisasi itu sudah ditinggalkan jauh hari dari tahun 70-80-an. Sekarang di luar negeri itu beton-beton itu dicabut kembali karena ada fungsi ekologi di situ, ada fungsi buat menaikkan kualitas air, ada fungsi ekosistem, ada fungsi ekologi, ada fungsi keanekaragaman hayati, ada fungsi budaya, ada fungsi sosial. Dan itu semua akan dihilangkan dengan adanya betonisasi itu. Kami bukan menolak beton, cuma penempatannya tidak pas. Yang kami kritisi itu pembetonan itu yang daerah Jakarta Timur sama Jakarta Selatan itu masih di daerah hulunya Jakarta. Maksudnya Ciliwung di Jakarta itu bagian hulu itu ya kami minta jangan dibeton. Karena di situ masih juga ruang terbuka RTH-nya juga cukup hijau dan masih kebun warga dan sebagainya itu. Kalau dibeton sangat sayang sekali karena kan pinggir sungai, pepohonan pinggir sungai itu kan butuh resapan air, akar-akarnya kan butuh air. Kalau di beton model sheet pile yang panjangnya 10-12 meter, otomatis secara rapat tuh akar-akar pohon nggak mendapat asupan air. Dan itu juga mengancam dan diamanatin di peraturan undang-undang itu bahwa sempadan sungai itu ya kawasan lindung, kawasan strategis, memang harus diperuntukannya untuk lingkungan buat ekologi. Dan yang kami kritisi itu ya satu lagi jalan inspeksi yang terlalu lebar. Ya kami mengkritisi kemarin ada pernyataan dari Kepala BBWSCC Pak Iskandar bahwa jalan inspeksi itu selain untuk perawatan sungai juga dimanfaatin untuk penambahan luas rasio jalan raya. Itu ngaco. Kenapa mau bikin jalan raya mengambil bagian dari sungai? Sempadan sungai itu haknya sungai. Jadi Bapak mau ngurus sungai atau mau bikin jalan? Nah, kritis ini sudah disampaikan oleh teman-teman kepada pemerintah daerah? Kami terus mengadvokasi ini, cuman ya pemerintah sepertinya menutup kuping ya dengan arogansi mereka, dengan proyek yang sudah terlanjur ditandatangan 2013 dan sudah mulai pengerjaan. Dan kami untuk keterbukaan informasi juga sangat susah. Jadi di tahun 2017 nantinya akan selesai ya semua sodetan, kemudian betonisasi. Silakan tanya pemerintah. Selama 2 tahun ini apa yang mau diusahakan oleh Ciliwung Institute, pertanyaan kami tetap pendampingan, kita membentuk kantong-kantong masyarakat yang kita bisa buat edukasi, yang memang kita bisa masuk isu kepedulian tentang sungai. Kita sudah menginisiasi, sudah sampai ke daerah Bogor, daerah Hulu, daerah Puncak, daerah Bojonggede, daerah Depok. Masyarakat sudah mulai peduli terhadap sungai, tinggal kita menyambungkan dengan program-program pemerintah. Cuman ya pemerintah dalam hal ini ya masih gamang, maksudnya belum ada political will, masih apa sih namanya bikin program-program itu insidensial, cuma seremoni. Anda menganggap itu komersialisasi atas Sungai Ciliwung ini? Maksud Artinya ada beberapa badan sungai yang nantinya akan dibikin jadi infrastruktur dan sebagainya. Saya pikir itu merampas hak sungai ya. Jadi ya kalau kemarin itu yang dibilang Kampung Pulau Bukit Duri merampas hak sungai, sekarang pemerintah yang merampas hak sungai dengan mau bikin jalan raya di pinggir sungai. Kalaupun ingin untuk maintenance sungai, jalan inspeksi itu ya tidak perlu lebar sekali. Yang kan ya kita logikanya kalau buat masuk, yang penting bisa masuk alat berat. Buat pengerukan misalnya, ya tidak sepanjang 19 km yang kami kritis itu harus jalan inspeksi semua. Mau bikin jalan raya atau mau ngurus sungai. Oke, nanti kita lanjutkan lagi karena seru ya. Bagaimana dengan di hulu? Apakah sudah ada beberapa hal yang dilakukan di hulu? Karena kan ada 3 sungai ya, 3 sungai besar, ada Sungai Citarum, Cisadane, kemudian Ciliwung. Nah, bagaimana kontribusinya satu sama lain dalam membuat banjir dan bagaimana juga solusinya? Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.